من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan jumpa kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini insyaallah tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Masya Allah, rindu bulan Ramadan. Semoga kita bisa masuk bulan Ramadan dengan keindahan yang kita rasakan. Ramadan yang sebentar lagi akan tiba pastikan akan jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Karena kita harus benar-benar konsentrasi terhadap bulan Ramadan. Iya, insya Allah mungkin di Kamis yang akan datang kita akan persiapan dengan bahasan-bahasan tentang bulan Ramadan. Karena ini sudah bulan apa? Sya'ban. Ya, hanya tinggal 4 minggu lagi kita masuk ke bulan Ramadan diperkirakannya. Iya. Bismillah, kita lanjutkan dulu sekarang ini pelajaran yang kita pelajari hari ini Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Bunda sebelum ikut dalam Sirah Nabawiyah agar lebih nyambung, Ibu cek sebulan sebelum ini kita belajar tentang khianatu Banu Quraidah. Iya, Ibu cek lagi, tapi kalau Ibu masih ingat, begitu apa yang saya sampaikan hari ini langsung nyambung. Tapi kalau masih belum nyambung, nanti cek di YouTube di judul pengkhianatan atau khianat ya. Iya. Kalau tidak ada kuota, DL. Iya. Apa DL tuh? Derita lo. Subhanallah. Saya lanjutkan, punten. Nah Bunda, akhirnya diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, sesungguhnya yang namanya Banu Quraidah yang 700 ini, pengkhianat ini, jujur Bunda, Islam itu tidak mengkhianat, tidak menerima pengkhianat. Islam ini tidak menerima pendusta, Islam ini tidak menerima pengkhianat. Itulah Islam. Pendusta, pengkhianat itu mengerikan dalam syariat Islam. Bahkan ada satu hal yang unik dan lucu. Dalam Al-Quranul Karim ada suratun Naml. Ada surat An-Naml? Apa artinya surat An-Naml? Ternyata terlalu banyak hal kita pelajari daripada keindahan dan kedahsyatannya semut. Ada hal yang unik yang dipelajari tentang semut. Apa? Ibnu Taimiyah pernah melakukan satu penelitian yang luar biasa. Ibu pernah mendengar nama Ibnu Taimiyah? Ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang rasa-rasanya tidak ada hadis satupun yang tidak melekat di dalam akalnya, di dalam hatinya, tentang apapun masalahnya, ada di sini hadisnya. Masya Allah. Ya luar biasa ulama. Tapi punten, beliau pernah melakukan penelitian yang luar biasa. Apa penelitiannya? Masalah semut. Gimana? Gini, dia simpan gula disimpan. Setelah gula disimpan, ternyata semut itu ada bagian orang cari makanan. Semut itu, semut bukan orang. Iya. Semut bagian cari makanan. Iya. Semut itu seekor semut apa satu semut? Ada ekornya semut ya? Iya. Jadi sesemut itu, seekor semut itu, iya, dia jalan, dia temukan gula. Dia bilang, wah ada gula ini. Tapi nggak mungkin. Satu datang, setelah itu dia bawa temannya, nggak cukup, dia balik lagi bawa temannya lebih banyak.
Dia akan berpikir, ini kira-kira untuk sudah tahu saking cerdasnya. Iya, begitu semut ini dibilang ada gula, ada gula, ada gula. Mungkin bahasanya begitu. Iya, mungkin ibu Abi ngomong bahasa gula. Ini bukan semut saya, ini perumpamaan. Maka semut itu bawa teman-temannya, Bun. Bilang ada, kamu bilang ada. Lalu kata semut yang tadi mungkin tadi ada di sini. Dicap bohong nggak kira-kira tuh sama teman-temannya. Akhirnya balik lagi, disimpan lagi gulanya. Satu orang tuh penasaran, perasaan tadi ada, balik lagi, ada ternyata. Dia balik lagi ke temannya, temannya datang lagi, ternyata nggak ada lagi. Yang satu itu diserang habis-habisan sama grupnya itu. Kenapa? Karena kalian telah berdusta. Semut aja tidak menerima dalam lingkungannya pendusta. Semut saja. Ibnu Taimiyah dengan mengatakan semut saja tidak menerima sekelompok semut apabila di situ ada pendusta ataupun ada yang tidak menepati ucapannya. Subhanallah. Jadi seakan-akan dia itu berdusta, maka semuanya menyerangnya dan dikucilkannya, ditinggalkannya. Itu seekor semut saja tidak menerima di lingkungannya pendusta, tidak menerima punten di lingkungannya pengkhianat. Kira-kira kalau kita jadi semut semuanya, kayaknya kita udah ditinggalkan semua. Kenapa? Berapa kali kita dusta? Berapa kali kita bohong? Mungkin. Jadi semut aja tidak menerima tentang masalah apa? Dusta di sekelilingnya. Islam tidak menerima yang namanya pengkhianat. Bayangkan dahsyatnya khianatnya Banu Quraidah kepada Rasulullah SAW. Dicek lagi di pelajaran terdahulu. Yang jelas perkataan dari siapa? Sa'ad bin Mu'adz dengan mengatakan kata-katanya, apa yang diucapkan? Ya Sa'ad, apa yang akan kau berikan hukuman kepada Banu Quraidah yang mengkhianati Rasulullah, mengkhianati pasukan Islam? Jawaban daripada Sa'ad bin Mu'adz dengan mengatakan kata fa inni ahkumu fihim, saya ulangi ya, bi antusban nisa wad darari wa qatlur rijal kulluhum, itu kata-katanya. Bagi hukuman yang aku berikan kepada mereka, ya, untuk apa? Untuk dijadikan wanita-wanita ini tawanan dalam Islam. Tapi tawanan dalam Islam itu bukan berarti tawanan terhina, terhormat. Iya, Islam itu untuk tawanan aja diikat aja tidak boleh. Rasulullah katakan lepaskan, Rasulullah tidak suka. Tapi diperlakukan seperti hal yang indah. Nanti kita lihat ada beberapa kisah. Setelah itu kita akan lihat beberapa hal tawanan yang disimpan oleh Rasulullah di mana? Di samping masjid. Nanti kita bahas sebentar lagi. Iya. Namun kita lihat dulu ini. Lalu apa? Lalu anak-anaknya yang belum dewasa, yang belum balik, dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Lalu para pengkhianat laki-lakinya itu yang telah mengkhianati, makanya apa? Al-qatl, bunuh semuanya. Kulluhum, semuanya. Begitu Sa'ad bin Mu'adz memberikan instruksi dan memberikan keputusan seperti itu, langsung disambut oleh Rasulullah dengan ucapan Allahu Akbar, kata Rasulullah. Allahu Akbar, laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Anda telah memberikan hukum yang indah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diinginkan dari langit. Kenapa? Hukuman yang tepat bagi pengkhianat. Masya Allah. Maka saat itu mulailah Rasulullah memerintahkan bikin parit. Setelah itu 10-10 dipanggil, selesaikan.
10 panggil, sembelih. 10 panggil, sembelih. Subhanallah, pengkhianat. Apakah semuanya? Oh, sebentar. Kita lihat. Kalau ada saat itu ternyata taubat dan Islam, diterima apa enggak? Terima. Cuman namanya Yahudi seperti itu dengan mengatakan, aku akan berada dalam keyakinanku untuk membela apa yang aku yakini, membela kehormatanku agar cucuku dan punten keturunanku melihat aku gimana keberaniannya aku. Nggak ada yang berani tobat, nggak ada yang mau. Semuanya pada terbuka, semua silakan mau disembelih. Subhanallah. Contoh, ada Zubair ibnu Thabah. Zubair ibnu Thabah ini adalah salah satu pimpinan daripada Yahudi. Siapa namanya bunda? Zubair ibnu Thabah. Silahkan. Ya, Zubair ibnu Thabah ini dulu pernah berbuat baik kepada seorang Ansor, yang sekarang seorang Ansor ini menjadi seorang mukmin. Iya, begitu Zubair ibnu Thabah sedang berjalan mau disembelih, seorang Ansor berteriak, ah, itu kan Zubair ibnu Thabah, Zubair ibnu Thabah. Kata laki-laki Ansor, dia berlari ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa fulan? Ya Rasulullah, itu Zubair ibnu Thabah akan disembelih. Iya ya Rasulullah, dia telah berbuat baik kepadaku. Kenapa? Karena dia telah membebaskan aku dari kesulitan pada waktu itu. Ada yang menyatakan awalnya laki-laki ini punya hutang kepada Zubair ibnu Thabah dan tidak sanggup bayar, lalu Zubair ibnu Thabah mengatakan, aku bebaskan hutangmu. Ada yang menyatakan dulu Zubair ibnu Thabah ini punten-punten, istilahnya apa? Dalam satu peperangan, maka yang namanya Ansor ini jadi tawanannya, jadi budaknya, jadi tawanannya. Lalu kata Zubair ibnu Thabah mengatakan, aku bebaskan kamu, aku bebaskan kamu. Ya Rasulullah, dia ini Zubair ibnu Thabah telah meringankan beban saya. Dia Zubair ibnu Thabah, mana dia ini telah menjadikan saya seperti ini, bebas. Lalu saya mohon padamu ya Rasulullah, izinkan saya untuk membalas kebaikannya. Kata siapa ini? Salah seorang Ansor. Rasulullah katakan, innahu lak, Zubair ibnu Thabah berada dalam kekuasaan kamu. Aku serahkan kepadamu Zubair ibnu Thabah, silahkan kamu bebaskan. Masya Allah, luar biasa. Datang Zubair ibnu Thabah, masih ingat aku? Kata Zubair ibnu Thabah, siapa kamu? Aku yang kau bebaskan dulu. Oh iya, kamu benar. Kau yang aku bebaskan dulu. Bagaimana kabarmu? Baik. Mau kemana? Aku mau disembelih. Lalu kata orang Ansor ini, tenang Zubair, aku sudah bilang sama Rasulullah, engkau bebas. Karena aku yang meminta, engkau telah berbuat baik kepadaku, maka aku ingin membalas kebaikanmu, dan Rasulullah mengizinkannya. Bebas kamu Zubair. Zubair, aku bebas. Kamu bebas Zubair. Tapi percuma aku bebas, istriku tetap jadi tawanan. Anakku juga tetap diambil oleh orang-orang Madinah. Kecuali aku senang dan bahagia bebas apabila istriku dan anak-anak diserahkan kepada aku. Tenang, balik lagi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau Zubair ibnu Thabah ini bukan hanya sekedar Zubair ibnu Thabah dibebaskan, tapi aku ingin membebaskan istrinya. Aku ingin membebaskan anak-anaknya. Kata Rasulullah, innahum lak, untukmu semuanya. Hebat nggak Rasulullah ini? Innahum lak, ini semua untukmu. Lari lagi. Zubair, anakmu, istrimu, bebas semuanya. Senang sekali. Wah, syukur kalau gitu. Tapi percuma. Kenapa? Hartaku bagaimana? Rumahku bagaimana? Hartaku bagaimana? Datang lagi. Ya Rasulullah, hartanya innahu lak, untukmu. Bagaimana coba Rasulullah? Zubair bebas, ibnu Thabah. Istrinya bebaskan, anaknya bebaskan, hartanya balikin. Datang Zubair ibnu Thabah, hartamu juga untukmu diambil. Woi, syukur kalau gitu. Istriku, anakku, hartaku sempurna untukku. Iya, ambil semuanya. Dengan bahagia, dengan senang. Dia tanya, bagaimana nasibnya tentang Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Sa'ad? Ka'ab ibn Asad, punten. Ka'ab ibn Asad itu adalah temannya dia dalam pimpinan keyahudian. Ka'ab ibn Asad dan Huyai bin Akhtab, pimpinan Yahudi. Dia tanya, aku bebas, kalau Ka'ab bin Asad bagaimana? Oh, kalau Ka'ab bin Asad udah disembelih. Kalau Huyai bagaimana? Huyai juga udah disembelih. Iya, kalau gitu aku ingin ikut mereka ke sorga, aku disembelih aja. Padahal sudah bagaimana kemurahannya? Tinggalkan istrinya, tinggalkan hartanya, berangkat. Kemana kamu? Aku ingin ikut ke sorga.
Sama siapa? Huyai bin Akhtab sama Ka'ab bin Asad. Umar bin Khattab melirik, kata Umar, kadzdzaba aduwallah bal yashabukum ilan nar. Justru dua orang itu akan menarik kamu ke dalam neraka. Tapi orang itu hanya ketawa, untukmu Umar, untukku tidak. Dia membawaku ke surga. Datang kecak aja mati. Coba bunda. Jadi jangan sampai dengan mengatakan kata-katanya bunda, ketika di dalam 700 penyembelihan ini tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Tidak. Ada orang yang ingin membalas kebaikannya, dan ini hanya beberapa kisah contoh saja. Ya Rasulullah, dia telah membebaskan aku dari kesulitan. Bagaimana caranya? Aku ingin membalas kebaikannya. Ambil. Tapi istrinya bagaimana? Bebaskan. Anaknya bagaimana? Bebaskan. Hartanya bagaimana? Bebaskan. Tapi dia kekeh ingin ikut bersama pimpinannya. Itulah yang namanya siapa? Itulah orang-orang Yahudi gitu. Zubair bin Thawbah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada lagi satu. Seorang laki-laki namanya Rufa'ah al-Quradi. Ya, karena Bani Quraidah. Rufa'ah al-Quradi ini adalah seorang anak muda tapi baru balik. Kan gini, setiap laki-laki yang balik selesai, berarti kalau sudah balik ikut dalam kesalahan, kecuali dia telah datang tidak melakukan kesalahan. Ada salah seorang daripada orang Yahudi ketika mau disembelih datang ke hadapan Rasulullah. Ketika ditarik, laki-laki ini dengan mengatakan, saya ingin jumpa dengan Muhammad. Tapi pas mau disembelih, ada apa? Ingin bicara dulu. Serahkan. Ya Muhammad, aku siap saja diterima untuk disembelih. Tapi ya Muhammad, tolong kau ketahui, yang disembelih itu kan yang mengkhianati tentang perjanjian kan? Iya. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah, saya satu orang yang tidak setuju dengan perjanjian itu untuk dilanggar. Waktu mereka sepakat untuk melanggar perjanjian, saya tidak setuju. Dan saya tidak ada di, apakah harus saya juga disembelih? Karena bersatu tempat bersama mereka, padahal hati saya tidak setuju. Bilang kepada Rasulullah. Apa Rasulullah bilang? Kamu bebas. Masya Allah, kamu bebas. Luar biasa. Rasul percaya aja. Ya, Jibril kasih tahu. Benar, dia nggak bohong. Selesai. Iya. Rasul dan Rasulullah walaupun bagaimana ilmu farasah yang luar biasa bunda. Ilmu farasah yang luar biasa. Kadang-kadang beberapa guru, ulama-ulama kita ketika ngelihat muridnya, ngelihat santrinya, kadang-kadang lagi ada ribut-ribut, santri itu kiai itu nggak pernah ada masalah apa. Itu hanya variasi saja. Kadang-kadang lihat wajahnya aja. Kamu salah sih. Kadang-kadang nggak usah nggak usah ditanya masalahnya apa. Ibu kalau ngelihat anak sendiri bohong sama nggak bohong, ketahuan nggak wajahnya? Ketahuan. Ibu kalau ngelihat suami sendiri bohong nggak bohong? Oh, jangan. Berlanjut itu mah tidak ya. Tapi bunda kalau ngelihat orang yang sangat akrab dekat sekali, wajahnya bohong nggak bohong, ketahuan nggak kira-kira bunda? Nah, Rasul, masya Allah itu adalah luar biasa. Mengetahui ya Rasulullah hanya satu saja orang yang tidak setuju dengan pengingkaran janji. Waktu orang sepakat untuk mengingkari janji, saya tidak setuju ya Rasulullah. Bagaimana? Apakah saya juga perlu disembelih? Padahal saya tidak setuju walaupun saya berada dalam lingkungan mereka. Rasul bilang, kamu bebas. Jadi masya Allah seperti itu kejadiannya. Rufa'ah baru balik. Jadi orang tanda balik itu kalau sudah kelihatan kumisnya walaupun tipis-tipis itu balik. Iya. Maka orang ini baru balik, kelihatan ini masih lembut-lembut. Dia nangis mau disembelih, nangis dia mau disembelih, nangis dia. Terus ngelihat seorang wanita, ibu-ibu yang ada di Ansor, dia bilang mengatakan, ya Ummah, teriak, Bu, janji deh usolli, inna jautu usolli. Sambil ngelihat kepada wanita, ibu, asal teriak aja, siapa aja paling yang kasihan kan? Bu, janji deh kalau aku selamat aku mau sholat. Melihat asfaq ala qalbihum, perempuan ini merasa terenyuh hatinya, lari ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada anak yang masih baru balik ya Rasulullah, disembelih juga kalau sudah balik, tapi dia janji kan bang, katanya mau sholat, izinkan aku mengurusnya ya Rasul. Innahu lak, ambil. Mau berjalan, hei nak, sini nak, sini nak. Ditarik. Para sahabat mengatakan, ini enggak, saya sudah izin sama Rasulullah untuk mengambilnya. Lalu dikatakan, dilepaskan. Anak baru balik itu. Lalu mengatakan, kenapa bu? Kamu bebas, tapi kamu janjikan mau sholat. Iya.
coba nak syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Bagus kalau gitu, ini kamu gabung dengan anak-anakku. Maka Rufa'ah menjadi salah satu qari terbaik di kota Madinah. Masya Allah. Iya. Dan Rufa'ah ini adalah kalau dia bersumpah, dia mengatakan wallahilladzi najjani bi bani Quraidah. Demi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada Banu Quraidah. Itu adalah sumpahnya siapa? Rufa'ah. Rufa'ah Al-Quradi menjadi orang qari terbaik di kota Madinah. Kenapa? Wanita itu yang membesarkannya, wanita itu membiayainya. Kenapa? Isfaq, kasihan dalam hatinya ketika laki-laki itu bersumpah untuk sholat. Nah, itu dia. Jadi kalau mengatakan, apakah yang 700 itu main hajar saja tanpa ada cinta dan kasih sayang? Tidak. Rasulullah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Menerima siapa yang membalas kebaikan. Karena namanya Islam itu sangat membalas kebaikan siapapun yang pernah berbuat baik, tanpa harus lihat siapa dan bagaimana. Tapi apa? Dia berbuat baik, perbaiki. Waktu dalam keadaan perang kan Rasulullah ketika perang Uhud, Rasulullah bilang nasihatnya, kalian tidak boleh membunuh Abbas karena dia berperang dalam keadaan tidak senang. Maksudnya apa? Dia terpaksa untuk datang ke medan perang. Lalu kalian juga tidak boleh membunuh Abul Bukhturi, padahal Abu Bukhturi itu orang kafir. Tapi Rasulullah bilang, jangan perangi Abul Bukhturi. Kenapa ya Rasulullah? Karena Abul Bukhturi ini adalah salah seorang yang pernah berjasa. Apa? Menandatangani untuk menghancurkan yang namanya pembaikatan. Dulu kan di Madinah, di Mekah, dibaikat kan? Dibaikat. Tidak boleh menjual barang kepada Muhammad dan pengikutnya. Tidak boleh membeli barang dari Muhammad dan pengikutnya agar ekonominya patahkan. Di zaman Rasulullah itu waktu di Mekah. Iya. Lalu apa lagi? Tidak boleh menikahkan siapapun keluarga kepada Muhammad dan pengikutnya. Asli dibaikat, baikat keturunan, baikat makanan. Subhanallah, beberapa tahun seperti itu, kira-kira 4 tahun. Kelaparan. Subhanallah. Nah, Abul Bukhturi ini adalah orang kafir. Tapi dia tidak senang dengan melihat seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya apa? Kemanusiaannya tinggi. Lalu Abul Bukhturi mengatakan, saya tidak setuju dengan undang-undang ini. Maka protes Abul Bukhturi, dan protes Abul Bukhturi akhirnya diterima protesnya, dibatalkanlah apa? Pembaikatan ini. Rasulullah masih mengingat jasanya siapa? Abul Bukhturi. Maka Rasulullah katakan, padahal jasanya ada, padahal lagi perang, tapi yang namanya Islam tetap untuk apa? Membalas kebaikan. Rasulullah bilang dengan mengatakan, la taqtulu Abul Bukhturi, jangan kau bunuh yang namanya Abul Bukhturi. Maka para sahabat lagi perang Uhud, perang Badar, begitu ngeliat Abul Bukhturi, Abul Bukhturi pergi. Abul Bukhturi pergi. Yang bingung Abul Bukhturi, mana musuhnya? Cuma jalan-jalan aja di tengah perjalanan perang. Setiap ada orang lari, setiap ada orang lari. Ini ada apa ini? Ya. Nggak ada yang lawan. Kalau Sayyidina Abbas sih memang dalam keadaan sangat mencintai Rasulullah, bahkan menjadi seorang mukmin Sayyidina Abbas. Jadi ketika dalam peperangan jalan-jalan aja, nggak ada yang hadang, nggak ada yang apa. Abu Bukhturi kekeh mau perang, tapi nggak ada yang memeranginya. Akhirnya Abu Bukhturi bertanya, kenapa kalian? Setiap aku lewat kalian pergi. Mereka bilang, karena Rasulullah melarang untuk membunuhmu ya Abu Bukhturi. Kenapa memangnya? Karena engkau telah berjasa kepada Rasulullah ketika meruntuhkan atau menghancurkan, menggugurkan perjanjian yang namanya apa? Pembaikatan itu. Lalu, jadi kalian tidak ada yang mau berperang bersamaku? Nggak ada, karena ini adalah amanah dari Rasulullah. Nah, kalau aku mengejar kamu bagaimana? Aku kabur. Kalau aku kejar lagi, aku kabur lagi. Subhanallah. Maka Abul Bukhturi mengejar orang, terus dikejar-kejar, lari. Akhirnya punten. Orang mukmin ini salah satu sahabat dikejar dan dia sudah nggak bisa bergerak apa-apa lagi. Kenapa? Sudah di pojok. Pedang di sini. Ini gimana lagi? Abul Bukhturi dapat juga kan? Mau dihajarkan, ditusukin sama sahabat ini. Iya. Kenapa? Daripada terbunuh, ditusuk. Begitu terbunuh dia lari ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, maafkan aku. Kenapa aku membunuh Abul Bukhturi? Kenapa? Karena dia membunuhku. Kalau aku diam, aku yang terbunuh. Makanya aku bunuh. Lalu kata Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa. Abul Bukhturi begitu ketusuk dua, katanya nggak mau bunuh. Kata sahabat dengan mengatakan, lah kamu bunuh bagaimana lagi? Untuk membela diri silahkan. Ya, dibunuh, akhirnya wafatlah Abul Bukhturi. Tapi Rasulullah menghargai tentang punten kebaikan siapapun. Islam itu sangat menghargai kebaikan siapapun yang pernah berjasa kepada kita. Tolong balas balas jasanya, balas kebaikannya. Masya Allah, Islam itu sangat mengenang jasa siapapun. Islam. Termasuk ini tadi Zubair ibnu Ka'ab
Ibnu Tabah, punten, Zubair Ibnu Tabah. Selanjutnya apa lagi? Akhirnya tuntas semuanya. Bunda, selesai, anggaplah 700 begitu ya, yang disembelih gitu ya, anggaplah 700. Walaupun pastinya berkurang karena ada yang minta jasa, ada yang tobat, ada yang apa. Namun selesai semuanya, tuntas semuanya, kembalilah ke rumahnya masing-masing. Masya Allah, sudah selesai, tuntas semuanya. Begitu beberapa hari Rasulullah SAW berada di rumah, ya Rabb, ada suatu hal yang mengerikan sekali, tapi ini adalah mengagumkan. Apa? Didapatinya semacam ada apa namanya? Gempa. Semacam gempa. Tapi suaranya itu Bunda seperti dari atas. Iya, kalau gempa kan di mana? Di bawah. Ini seperti itu. Jadi kalau seandainya ada getaran kaca yang bergetar, gitu ya. Ini di atas. Ada apa ini? Gelap. Jibril turun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Ada apa Jibril? Dengan mengatakan, ada apa di bumi ini ya Rasulullah? Jibril tidak tahu. Ada apa di bumi ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab mengatakan, memangnya kenapa? Ihtazza arsyur rahman. Telah bergetar arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah bergetar arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit pun bergetar pastinya. Memangnya kenapa? Siapa yang wafat? Kenapa? Karena malaikat sibuk untuk turun ke bumi menyambut ruhnya. Siapa? Begitu Rasulullah mengecek, ternyata baru wafat Sa'ad bin Mu'adz. Yang tadi menentukan untuk siapa? Menentukan Banu Quraidah. Wafat. Maka dikatakan Sa'ad bin Mu'adz ketika wafatnya adalah yang menggetarkan arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Ruhnya disambut oleh para malaikat. Kenapa? Menyambut ruh orang yang soleh. Masya Allah Bunda, orang yang soleh mah begitu keluar dari jasad ini, semua malaikat menyerbu dan menyambutnya. Bayangkan Bunda, semua malaikat mengucapkan selamat, semua malaikat menyatakan kekagumannya bagi orang yang soleh. Sampai semua malaikat mengatakan, aduh wangi ini ruhnya siapa? Ini wangi ruhnya siapa? Apa yang membuat dia wangi? Amalan solehnya. Apa yang membuat dia wangi? Amalan soleh yang banyak. Apakah tahajudnya, apakah duhanya, apakah sedekahnya, apa qiraatul Qur'annya, apa ngajinya, apa majelis ta'limnya, membuat wangi ruhnya. Sampai para ulama menggambarkan, dalam hadis pun disampaikan, tidak ada satu malaikat pun yang tidak mencium wanginya orang yang wafat, asal wafatnya itu adalah ruhnya orang soleh atau solehah. Semua malaikat mengatakan, ayu rihin hadi, ayu ruhin hadi. Ini wangi apa? Ini ruhnya siapa? Ini wangi apa? Ruhnya apa? Maka dijawab para malaikat mengatakan, terutama malaikat maut, ini ada ruhnya ahli tahajud. Ini ruhnya ahli majlis ta'lim fulanah namanya. Ini ruhnya ahli sedekah fulanah namanya. Ini ruhnya ahli qiraatul Quran fulanah namanya. Ini ada ruhnya ahli silaturahim fulanah namanya. Silakan Bunda wangikan ruh kita ini dengan amal soleh. Malaikat berebut semuanya. Masya Allah, terus datang. Ya Rabb, punten, andalkan amalan kita yang bisa kita andalkan apa? Walaupun yang lainnya kita kerjakan. Ya Rabb, kalau saya ingin menjadi ahli sorga mengandalkan tahajud kayaknya nggak bisa. Saya akan menjadikan saya ahli sorga mewangikan tubuh ini dengan zikir. Silakan. Saya zikir kadang lalai, saya ingin mewangikan tubuh saya dengan qiraatul Quran. Silakan. Saya akan wangikan tubuh saya ini dengan majelis ta'lim. Silakan. Saya akan wangikan tubuh ini. Silakan. Bunda sudah punya andalan apa amalan yang ibu bisa bisa banggakan untuk di akhirat? Apa coba Bunda? Masya Allah. Dan kalau bisa amalannya itu bukan hanya sekadar Bunda saat hidup, tapi setelah wafat pun Bunda bereskan. Iya. Jadi ada 7 amalan, yang mana 7 amalan itu akan terus saja mengalir kepada Bunda walaupun Bunda sudah wafat. Apa 7 amalan itu? Besok di Trans TV lihat. Subuh. Iya. Mau siap menulis. Nanti ini dulu. Iya, nanti kita lanjutkan dulu. Ya, saya lanjutkan. Iya. Jadi riuh, jadi sampai benar tadi barusan. Sa'ad bin Mu'adz, Masya Allah. Jadi wangi ruhnya, ayu ruhin hadi, sampai semua mencium wanginya, semua mencium wanginya. Bunda punten, begitu jenazahnya diangkat, semua para sahabat pada ngelirik-lirik gini. Ibu punten, kalau ada yang kaget, misalnya ibu lagi gini kaget, tiba-tiba dengan mengatakan, misalnya saya lagi jalan gitu, lagi jalan, tiba-tiba
apa ya, sorban saya, kalau sorban masih bisa, itu sorban gitu kan. Tapi kalau misalnya uang pluk jatuh gitu, ibu kan ibu perlu juga nih, bilang jangan. Akhirnya pada lirik, teman-teman ibu pada ngelirik-lirik nih. Itu saking apa namanya? Lirik-lirikan. Ambil nggak? Bilang apa nggak? Lirik-lirik. Nah ini sahabat begitu ngangkat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, para sahabat lirik-lirikan. Lirik-lirik sama yang ngangkat. Kenapa? Karena ringan. Nggak ada apa-apanya. Pada Sa'ad bin Mu'adz besar, tinggi, tapi begitu diangkat ringan sekali. Sahabat tahu, para sahabat saling melirik-lirik dengan pertanyaan, aneh, kenapa? Rasul jawab, lastum alladzi rafa'tum bal rafa'ahullahul malaikah. Bukan kalian yang mengangkat, tapi malaikat yang mengangkatnya. Masya Allah. Sampai bunda malaikat aja ikut ngangkat. Bunda yang solehah ini, Masya Allah, dengan amalan yang banyak, maka tidak mustahil malaikat yang mengantarkannya ke kuburan. Ya Rabb. Tidak mustahil malaikat yang menjemput ibu ketika ruhnya keluar dari jasad ini. Tolong bunda, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maksud apa? Maksudnya adalah kesempatan kita hidup di muka bumi ini, jadikanlah fans bunda itu adalah malaikat. Malaikat yang senang kepada bunda. Nggak usah manusia yang dibikin senang. Manusia mah Allah senangnya juga mungkin karena. Tapi kalau Allah dan malaikat suka karena amal soleh, bunda, punten. Sekarang saya tanya bunda, orang kaya bisa zikir, orang miskin bisa zikir? Bisa. Subhanallah. Apa coba? Orang kaya bisa sholat, orang miskin bisa sholat? Bisa. Orang kaya bisa baca Quran, orang miskin bisa baca Quran? Bisa. Orang kaya bisa sedekah, orang miskin bisa bersedekah? Bisa. Dengan apa? Berbuat amal baik aja. Senyuman, bahagiakan orang. Masya Allah. Sedekah itu umum. Makanya kita ini bertanggung jawab dan bisa melakukan sesuatu apapun sesuai dengan kemampuan kita. Raihlah sorga dengan kemampuan masing-masing bunda. Menjadi dokter, raihlah sorga dengan kedokterannya. Jadi insinyur, raihlah sorga dengan insinyurnya. Bunda, punten. Sampai punten-punten bahasanya, jadi tambal ban, jadilah raih sorga dengan menjadi tambal bannya. Semua bisa menjadikan ahli sorga dengan faknya masing-masing. Kullu ya'mal ala syakilati. Semuanya sibuk, semuanya melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya. Iya, skill, tahu skill? Skillnya masing-masing. Iya, kalau misalnya seorang pimpinan, jadilah dirinya menjadi ahli sorga karena derajat kepemimpinannya. Seorang petani, jadilah dia meraih sorga dengan kepetaniannya. Dia ini sebagai insinyur, raihlah sorga dengan keinsinyurannya. Bunda, jadilah seorang ahli sorga karena kewanitaannya. Masya Allah. Laki-laki, jadilah sorga dengan kelaki-lakiannya. Saya ingin jadi perempuan yang benar, maka saya jadikan sorga ini dengan apa? Dengan keperempuanan yang saya miliki. Rambut saya akan saya jadikan jembatan sorga. Masya Allah. Suara saya akan saya jadikan untuk lembutnya ke sorga. Masya Allah. Anak-anak saya, pokoknya semuanya bunda jadikan fasilitas menuju sorga. Jadi, siapa tahu begitu nanti bunda wafat, Masya Allah, malaikat menjemputnya, malaikat mengambilnya, malaikat mengantarkan ke langit, malaikat turun ke bumi lagi, mengantarkan kita ke alam barzah. Semua diikuti, diiringi oleh malaikat. Masya Allah. Ribuan malaikat, jutaan malaikat yang mengikuti bunda. Terserah sekarang ini kira-kira ibu apa yang telah membuat Allah dan malaikat bangga kepada bunda. Apanya? Ya, kayaknya bangga karena saya jago tidur. Enggak, itu mah. Iya. Karena bangga saya. Coba apa yang dibanggakannya? Biar malaikat bangga gitu sama kita. Apa? Nah itu dia. Kalau dibangga manusia bukan tidak perlu, tapi apa? Punten-punten yang lebih penting dan sangat diperlukan bagaimana Allah suka dan bangga kepada kita. Sa'ad bin Mu'adz ihtazza asyur rahman. Diangkatnya lemah sekali. Maksudnya apa? Ringan sekali. Sampai dimasukkan ke liang lahat. Masya Allah, itu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya Rabb, indah sekali. Selanjutnya, ini kejadian-kejadian terpenting. Iya. Setelah itu bunda, perang Khandaq kan gagal. Semua orang kafir datang tapi nggak dapat apa-apa kan? Pada balik lagi kan? Ini ada dendam kesumat. Siapa? Uyainah ibn Husn. Uyainah ibn Husn dengan mengatakan kata-katanya. Tapi sebelumnya saya sampaikan ke Uyainah ibn Husn. Perhatikan bunda baik-baik. Ketika perang Khandaq, Rasulullah kan diserang dengan berbagai macam kabilah kan? Kabilah semua bersatu kan? Ya bunda ya? Nyambung. Menyerang ke Madinah tuh. Setelah itu apa? Diacak-acak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat beberapa hal.
dengan Unais sahabat Rasul juga ada angin yang sangat dahsyat, kaburlah mereka, ya kan? Mereka nol, nggak dapat apa-apa. Siapa? Mereka Ahzab ini, pasukan Ahzab ini nggak dapat apa-apa. Kabilah udah pulang ke rumahnya, kabilah ini sudah pulang ke kabilahnya, sudah pulang ke kabilahnya, sudah pulang ke kabilahnya. Tapi Rasulullah menyimpan catatan mereka yang telah menggempur Madinah. Ada nggak catatannya Rasulullah? Tahu siapa yang telah menggempur Madinah pada waktu itu? Siapa saja? Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Bagusnya mereka yang telah menyerang ke Madinah dibiarkan apa dikasih pelajaran? Kasih pelajaran apa biarin? Kasih pelajaran. Kalau dibiarin, apa yang terjadi buat mereka? Mereka akan bilang, bikin bersatu lagi yuk, nyerang lagi yuk, ulang lagi yuk. Rasulullah bilang, siapa yang telah menyerang kita semuanya, kita kasih pelajaran satu-satu. Kumpulkan pasukan. Muhammad bin Maslamah berangkat ke Qarta. Banu Qarta adalah salah satu banu yang menyerang kita. Pelajari dan kasih pelajaran. Berangkat Muhammad bin Maslamah. Masya Allah. Iya. Siapa Muhammad bin Maslamah? Muhammad bin Maslamah ini adalah salah seorang sahabat yang diberikan gelar oleh Rasulullah SAW dengan kata-katanya, Muhammad bin Maslamah ka'alfi rajulin. Laki-laki satu ini kekuatannya seperti 1000 laki-laki. Masya Allah. Ini namanya Muhammad bin Maslamah. Maka saat itu Rasulullah mengutus Muhammad bin Maslamah dengan 200 pasukannya. Untuk apa? Ke Qarta. Sesampainya di Qarta, ternyata orang Qarta udah pada tahu. Kenapa? Wah, pasti diserang ini. Pasti dikasih pelajaran, pada kabur duluan. Udah sirna di Qarta ini. Muhammad bin Maslamah tinggal di Qarta beberapa lama, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada, pulang. Pulang. Subhanallah, dalam perjalanan pulang Muhammad bin Maslamah, nah ini pentingnya nih. Ke Qartanya sih nggak terlalu banyak cerita, tapi pulang di situ ada seorang laki-laki lagi tertidur. Lagi tertidur nyenyak ini, nggak jauh daripada Qarta. Muhammad bin Maslamah kan, kalau seandainya saya lagi berjalan dalam satu tempat, ya, pas saya nyampe ke kawasan Cinere, misalnya ini Tandus, tiba-tiba ada orang yang tertidur di Cinere, langsung saya akan bilang, mengatakan kamu Cinere, karena tidur di Cinere. Padahal belum tentu orang yang tidur di Cinere itu orang Cinere. Langsung Muhammad bin Maslamah mengatakan, siapa yang tidur ini? Tangkap, tangkap. Begitu ditangkap, kaget karena laki-laki itu ditangkap. Ditanya, mengatakan, kamu dari mana? Laki-laki nggak jawab. Mau kemana? Nggak jawab. Daripada ribet-ribet ditanya mau kemana nggak jawab, dari mana nggak dijawab, bawa aja jadi tawanan kemana? Ke Madinah. Kenapa dia tidak mau jawab siapa dirinya dan mau kemana dirinya? Karena ini orang penting. Kalau disebut namanya, orang pasti udah pada tahu. Ini orang penting. Iya, makanya siapa tahu dilepasin, pura-pura gila kan lepas kan? Gampang. Iya, iya. Kalau sama kamu, pura-pura aja dilepasin aja. Begitu belok, dibunuh aja orangnya gitu. Punten. Bisa saja, tapi dia nggak jawab. Mau kemana? Diam. Siapa nama? Nggak diam, nggak jawab. Akhirnya kata Muhammad bin Maslamah, udah, bawa aja kemana? Ke Madinah. Bawa ke Madinah. Dalam keadaan baik-baik dibawa ke Madinah. Sampai di kota Madinah, Rasulullah berjumpa dengan Muhammad bin Maslamah. Ya Muhammad bin Maslamah, apa yang terjadi dalam perjalanan? Ya Rasulullah, sesampainya kami ke Qarta nggak ada orang. Kenapa? Mereka kabur semuanya. Lalu Rasulullah bertanya, mengatakan, terus selama dalam perjalanan saya menemukan seorang yang lagi tidur, nggak tahu siapa itu, tapi dijawab, nggak jawab-jawab. Saya tanya dari mana, nggak jawab. Siapa namanya, nggak jawab. Tuh ada di belakang tawanannya. Coba bawa ke sini. Begitu datang orangnya, Rasulullah, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Allahu Akbar, kalian tahu orang ini? Kalian tahu orang ini? Nama terkenal, nggak tahu wajah. Bisa dipahami bunda? Makanya kalau ada orang-orang punten tanpa merasa hormat, kadang-kadang ya mungkin ini hanya curhatan sedikit aja. Kalau saya belanja misalnya kemana, tiba-tiba tukang dagang, kemana aja nggak pernah datang ke sini belanjanya, padahal baru sekali saya ke situ. Iya. Mungkin dia pernah ngelihat saya di mana gitu. Dia bilang, kemana aja? Udahlah ya maaf nih, muter-muter ke sana kemari. Kali-kali dong sering belanja, kemari lagi. Iya. Saya bilang, Umi nanya, emang pernah kemari? Belum pernah sih. Karena mungkin wajahnya agak sedikit kenal. Nah, kalau dulu nggak ada apa, jadi nama itu terkenal, tapi wajah tidak kenal. Tapi Rasulullah tahu dong. Siapa kasih tahu?
Jibril, Sumama ibnu Utsal. Begitu dibilang dengan matan, katanya Sumama ibnu Utsal, ini Sumama ibnu Utsal. Baru ditanya dengan matan, Sumama ibnu Utsal ya Rasulullah, iya, ini adalah ketua Sayyid min Sadati Banu Hanifah. Bahkan ini adalah nomor pertama dari orang-orang terpenting di Bani Hanifah. Sekarang saya tanya, atau ibu nanya, kalau saya nanya ibu pasti nggak tahu. Iya, ibu tanya, emang itu Banu Hanifah itu siapa? Banu Hanifah ini ada pemasok makanan ke kota Mekah. Pemasok makanan ke kota Mekah, gandumnya, semua makanan itu dari Banu Hanifah. Ketuanya sekarang ketangkap. Rasulullah bilang, simpan penjarakan di samping masjid. Jadi penjaranya di samping masjid. Sumamah ibnu Utsal di samping masjid. Dan Masya Allah, di samping masjid nih Sumamah ini, tiap pagi ngelihat orang baca Quran, dengar baca Quran. Zuhur ngelihat orang para sahabat ngumpul di masjid. Punten bunda, kalau kira-kira orang ngelihat, ibu punten, pemandangan ibu duduk 1 jam di masjid ngelihat orang-orang di masjid, sama ibu duduk di pasar ngelihat orang di pasar, beda nggak hawanya? Auranya beda ya? Enakan di mana bunda? Di pasar. Oh, astagfirullah. Di masjid beda auranya bunda. Apalagi namanya di masjid. Kalau jumpa di pasar teman sama teman gimana? Tapi kalau di masjid jumpa dengan teman-teman bagaimana di masjid? Maka Sumamah ibnu Utsal dipenjarakan di samping masjid. Untuk apa? Dilihat situasi tentang keadaan Islam seperti apa. Rasulullah tidak berdakwah, ini Islam itu begini, Islam itu tidak begitu. Rasulullah duduk di sini, Anda lihat Islam. Masya Allah. Itulah dakwahnya Rasulullah SAW, diantaranya demikian. Dakwah Rasulullah itu ketika Sumamah, Islam itu ya, Sumamah, Allah itu ya, enggak. Penjarakan di samping masjid. Kenapa? Biar mereka melihat bagaimana keadaan para sahabat di masjid. Dan biar mereka mendengar ayat-ayat yang dibaca ketika di masjid. Sumamah duduk di masjid atau di samping masjid penjara. Ngelihat yang ke masjid, orang di masjid, ngobrolnya, kelakuannya, perilakunya. Sumamah orang cerdas berpikir. Dan tiap pagi Rasulullah datang ke Sumamah. Kata Rasulullah, bagaimana kaifa haluka ya Sumamah? Bagaimana kabarmu ya Sumamah? Baik, kata Sumamah mengatakan 3 atau 4 kalimat. Pertama, bi khairin ya Muhammad. Aku baik ya Muhammad. Ya Muhammad, kata-katanya. In qatalt, kalimatnya. In taqtul dzunub wa in ta'fu an syakir. Subhanallah. Lalu keempatnya mengatakan kata-katanya, kalimatnya, wa in turidu malan fatlub masya. Kalimat 4 yang diucapkan. Kata Rasul bertanya, bagaimana kabarmu Sumamah? Sumamah jawabannya, baik. Tapi ada tapinya. In taktul dzunub. Kalau engkau membunuh aku, maka di belakangku ada 100.000 pasukan yang siap menyerangmu. Karena aku ini adalah pimpinan Banu Hanifah. Ya, kalau seandainya ada yang membunuh aku, maka darahku ini akan banyak yang membalasnya. Hati-hati kalau kamu bunuh aku. Bisa dipahami nggak ya? En taktul dzudam. Kalau engkau membunuh, engkau telah membunuh orang yang banyak darahnya. Maksudnya apa? Banyak yang dendam. Wa in ta'fu, jika engkau memaafkan aku, ta'fu an syakir, aku adalah orang yang pandai membalas kebaikan. Wa in tatlubu malan, apabila engkau menginginkan harta, fatlub masya, engkau minta apa saja aku kasih. 3, coba lihat, bayangkan. Keempat, kalimatnya, aku baik Muhammad, aku baik saja. Tapi jika engkau membunuh aku, di belakangku banyak pedang yang akan siap membalas kematianku. Tapi jika engkau maafkan aku adalah orang yang pandai mengucapkan terima kasih. Tapi jika engkau tetap keingin harta, minta sebanyak-banyaknya, karena hartaku tidak akan pernah habis. Siapa yang tidak kenal dengan Banu Hanifah? Kekayaan yang berlimpah. Rasulullah hanya bilang, oh terima kasih, ditinggalkan sama Rasulullah. Besok pasti datang lagi, tanya lagi, bagaimana kabarmu? Jawabannya sama, dengan mengatakan bi khair, in ta'fu dudam. Jawabannya, wa in ta'fu an syakir, wa in taqtul dudam, wa in ta'fu an syakir, wa in tatlu malan utrub masya. Rasulullah hanya terima kasih, belok lagi. Tapi Rasulullah sambil melihat situasi dan keadaannya. Hari ketiga Rasulullah tanya lagi, bagaimana kabarmu? Jawabannya sama. Begitu Rasulullah gitu, itu jawabanmu Sumamah? Iya, saya akan putuskan untukmu. Sumamah diam. Lalu kata Rasulullah dengan kata-katanya,
engkau aku bebaskan. Subhanallah. Bunuh Rasulullah? Tidak. Subhanallah. Lalu apa? Rasulullah minta harta? Tidak. Lalu dengan mata Rasulullah memaafkan? Memaafkan. Wa in ta'fu ta'fu an syakir. Kalau engkau memaafkan aku, maka aku adalah orang yang pandai mengucapkan terima kasih. Rasul ambil yang kedua dengan mengatakan, aku kamu bebaskan. Begitu dibilang, kamu saya sengaja masih ada yang perhatian nggak? Lagian ibu tadi mau ngeliat dia, tahu ngeliat ini apa ngeliat ini apa ngeliat mana? Entah bu, dikatakan ya dengan mengatakan kamu ya bukan kamu aku bebaskan. Tadi saya ngomong apa? Aku bebaskan kamu, gitu tadi. Pengen begitu ceritanya ya. Aku bebaskan kamu atau kamu aku bebaskan. Begitu dibilang kamu aku bebaskan, apa yang dilakukan oleh Sumamah ibnu Utsal? Dia kaget karena dosanya cukup banyak. Karena waktu perang Khandak, bunda, Sumamah ibnu Utsal yang memasok makanan untuk pasukan Khandak ini. Orang kafir dipasok makanannya Bani Hanifah. Pemasok makanan penting gak kira-kira? Penting. Ini adalah orangnya di depan sekarang. Tiba-tiba Rasul mengatakan kamu bebas. Masya Allah. Lalu dengan Utsal dia bilang sambil melihat Rasulullah, aku bebas, kamu aku bebaskan. Masya Allah. Lalu apa yang dikatakan Sumamah ibnu Utsal? Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali wajahmu. Tapi itu dulu. Tapi itu dulu. Sekarang tidak ada wajah yang aku cintai kecuali wajahmu. Tidak ada tempat yang aku paling benci kecuali Madinah. Tapi itu dulu. Tapi sekarang tidak ada tempat yang paling aku cintai kecuali Madinah. Muhammad, hari ini aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senyum Rasulullah. Tuh. Sekarang ini bunda lagi musim-musimnya untuk dakwah itu dengan akhlak. Bisa jadi bicaranya mau bagus, qala Allah, qala Rasul, akhlaknya acak-acakan, bisa jadi. Bisa jadi, waduh, bajunya mau pagudet, semuanya. Oh, tapi akhlaknya, tapi akhlaknya tidak. Nah sekarang bisa jadi sekarang ini pakaiannya mencerminkan, Qurannya, bacaannya, ayatnya, akhlaknya tidak. Islam yang sangat luar biasa itu mencerminkan di dalam dakwah dengan akhlak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, kalau seandainya akhlakmu ini tidak baik, tidak lembut, orang akan berlari dari kiri kananmu. Jauh. Kenapa? Orang merapat sama Rasulullah, akhlaknya bagus, menyenangkan, menyejukkan dan membaikkan. Bunda, kalau punya akhlak saja orang jadi senang. Subhanallah, akhlak, Masya Allah. Akhlak kepada Allah seperti apa? Akhlak kepada manusia seperti apa? Ini dia. Maka Islam, dia katakan matan, ya Rasulullah, saya mau ke Mekah. Memang tadinya saya niat ke Mekah, mau umrah. Apakah saya umrah? Umrah. Niat kamu mau umrah. Kalau gitu saya umrah, baik. Dan saya akan tetap talbiyah secara talbiyah Islam. Berangkatlah. Kemana? Ke Mekah. Lihat bunda, lihat apa yang terjadi. Tiba di Mekah, Sumamah ibnu Utsal talbiyahnya talbiyah Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Di situ. Stop di situ. Labbaik Allahumma labbaik, karena pada waktu itu yang namanya talbiyah ada talbiyah syirik. La syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu adalah talbiyah syirik. Tapi Sumamah stop di situ. Semua orang-orang kafir Quraisy melihat. Sumamah, kenapa sampai di situ talbiyahnya? Sumamah menjawab mengatakan, aku mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ditangkap Sumamah, dimasukkan ke dalam penjara. Di Mekah dimasukkan penjara. Begitu masuk penjara, Sumamah kirim surat kemana? Ke Banu Hanifah, stop makanan, biarkan Mekah kekurangan makanan, stop di sana, makanan gak masuk, makanan gak datang, makanan gak masuk. Akhirnya kata orang-orang kafir Quraisy, termasuk Abu Sufyan, Sumamah, kata Abu Sufyan, lepaskan lagi makanan untuk ke kota Mekah. Apa dijawab oleh Sumamah ibnu Utsal? Saya tidak akan pernah membebaskan makanan dari tempat kami untuk menuju ke Mekah.
Lalu kata Abu Sufyan dan para pengikutnya mengatakan, kalau gitu kamu aku bebaskan, biar kamu bisa membebaskan makanan dari sana. Apa kata Sumamah? Lihat bunda, perhatikan baik-baik. Kata Rasulullah SAW, kata Sumamah, demi Allah, engkau bebaskan aku, engkau tidak bebaskan aku, makanan dari Banu Hanifah tidak akan sampai ke Mekah kecuali kamu minta izin sama Rasulullah. Masya Allah. Sumamah, Islamnya belum lama tapi menunjukkan keagungan Islam. Anda ingin mendapatkan makanan dari mana? Dari Banu Hanifah, izin sama Rasulullah. Kalau Anda minta izin sama Rasulullah, boleh. Kalau kata Rasulullah oke, oke. Rasulullah bilang enggak. Masya Allah, mengemis-ngemis ke kota Madinah. Gantian datang, ya Muhammad, kami adalah saudaramu, kami adalah familimu. Terus bagaimana? Ya Muhammad, baiknya kami ini bagaimana? Ya Muhammad, tolonglah makanan dari Banu Hanifah dikirim. Loh, kok aku yang berkuasa? Bukan aku Banu Hanifah. Kan ada siapa? Sumamah ibnu Utsal. Sumamah ibnu Utsal menyerahkan semuanya kekuasaan kepadamu ya Muhammad. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Sumamah ibnu Utsal, Allahu Akbar, memberikan kekuasaan. Rasulullah senyum mengatakan, hari ini lihat bagaimana yang namanya Quraisy yang mengusir kita, ya, yang mencaci kita. Lalu apa? Yang memperdayakan kepada kita. Hari ini harus mengemis, minta dibuka makanan. Lalu kata Rasulullah, katakan, sampaikan ke Sumamah, buka makanan. Maka dibukakanlah makanan oleh Sumamah ibnu Utsal. Mekah sekarang ekonominya tergantung Madinah. Masya Allah, luar biasa. Bisa dipahami bunda ya? Luar biasa. Ini terjadi kepada Sumamah ibnu Utsal. Ada satu kisah yang luar biasa. Apa? Yang namanya, yang tidak berhasil untuk mengaklukkan kota Madinah. Waktu di perang Khandaq ada yang namanya Uyainah bin Husun. Kata Uyainah, kita kumpulkan pasukan, habis itu apa? Kita curi pasukan, kita masuk ke kota Madinah, tapi jangan nyerang, kita curi ternaknya saja. Pagi-pagi di kota Madinah, Uyainah bin Husun datang dan mencuri kambing, mencuri apa? Berlari semuanya. Termasuk begitu dicuri pada kejadian itu termasuk dengan perang hutan. Karena mereka orang kafir masuk ke hutan, mencuri makanan-makanan, ternak-ternak orang mukmin, dibawa ke tempat mereka, Ghatafan, iya. Dan Rasulullah sempat mengejar ke sana, perang Ghabah, dan ada seorang wanita yang ditawan peternak atau tukang kebun oleh siapa? Uyainah bin Husun. Dan wanita ini punten dijadikan tawanan di tempat Uyainah bin Husun. Dan wanita itu malam-malam melihat untanya Nabi Muhammad. Lalu dia naik ke untanya Nabi Muhammad dengan mengatakan, wahai unta Muhammad Rasulullah, bawa aku pulang. Maka unta itu jalan pulang ke rumahnya. Dan subhanallah, akhirnya sampai ke Madinah, tapi dia nazar. Nadarnya, unta tenang ya, kalau kamu bawa aku nanti ke Madinah, aku sembelih kamu nanti. Nadarnya gitu. Begitu sampai ke Madinah, senang perempuan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu selamat, aku selamat. Alhamdulillah, bersama siapa? Khuswa, dengan untamu ya Rasulullah. Alhamdulillah, tapi aku nadar. Nadar bagaimana? Aku ingin menyembelih unta ini. Rasulullah SAW, jadi kamu nadar untuk menyembelih untaku? Kalau untaku bisa menyelamatkanmu? Iya. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah mengatakan, bulan depan jawabnya. Kita lanjutkan sedikit, saya gambarkan. Rasulullah menjawab karena penting, la nadhara fima la yamlik. Jangan nazar kalau kamu sesuatu yang tidak dimiliki. Iya, ini jawabannya. Tapi nanti lebih jelasnya. Jadi kesempatan datang, jika bertemu dengan sirah nabawiyah lagi, kita akan terangkan perang Ghabah. Perang apa? Perang Ghabah, perang hutan. Perang hutan, ingat itu ya. Perang hutan. Uyainah bin Husun, perang hutan. Insya Allah bunda, apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kehadiran kita makjur insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon doa untuk almarhum Bapak untuk Bapak Yulias bin Rafah, ya, Ban Kafah ini, yang wafat tanggal 12 April 2018 di Padang Panjang, Sumbar. Semoga yang wafat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhum ini diangkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang baik, di tempat yang sangat bahagia buat dirinya di akhirat bersama orang-orang solehin, muttaqin, abidin. Juga kemarin ada
siapa boleh dibilang mah saya sifatnya kakak juga wafat. Siapa tuh namanya, Bu Yani, Teh Yani di mana, di Bandung juga wafat. Semoga Allah terima iman Islamnya juga. Iya, itu adalah istilahnya orang yang cukup dekat dengan kami juga, keluarga besar dari kami juga wafat. Semoga Allah angkat derajatnya. Juga yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Anak-anak kita yang UN berhasil, sukses nilainya, hasilnya baik, UN-nya mah udah hasilnya baik semuanya dan bisa terlaksana. Yang mau melanjutkan kuliah kemana, mendapatkan kuliah dengan baik, berkah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dihasilkan dengan apa yang kita inginkan, cita-cita kita. Rabbana taqabbal du'aana, istajib du'aana ya rahmanu ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Informasi insyaallah Sop Duren buka hari Senin. Ya, hari Senin udah mulai buka insyaallah. Hari Senin udah kah insyaallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap Sabtu malam